ditawarin tambahan kerjaan freelance lagi itu dari ibu. Aku pengen ngambil tapi kok gimana? Gak diambil kok mana? Udah dipikir baik buruknya belum? Ya itu lagi dipikirin. Saya tuh nggak pernah yakin gitu mau mikirnya terlalu lama itu dan ragu-ragu mulu. Ya kan harus dipikirin, tapi saya tuh berasa di diri saya tuh nggak punya kompas adanya suara merdeka. Ya maksudnya bahkan mau potong rambut, mau beli baju gitu ya selalu nanya sama orang lain. Itu berarti kamu belum berdamai dengan diri sendiri dan ya kan? kita ini harus berdamai dengan diri sendiri karena kita semua ini ada disorder tertentu. Gini, sebenarnya kenapa kita harus berdamai dengan diri sendiri? Supaya bisa berdamai dengan orang lain. Bagaimana mau berdamai dengan pasangan, anak, teman kantor, kalau dengan diri sendiri aja belum beres dan. Mungkin tuh kenapa saya nggak punya pasangan sekarang. Kamu itu loh, udah episode berapa juga? Episode berapa isinya masih aja. keluar. Ini makanya menunjukkan ada disorder, gak dapat pasangan. Padahal ibu udah dengan gamblang menceritakan. Mencari jodohnya kayak apa. Jadi habis ini kita bahas saja tentang berdamai dengan diri sendiri ya. Kita akan bahas di episode ini ya, jangan lupa untuk subscribe dulu di YouTube channel ini dan juga follow Instagram Diani Pranata untuk ikuti episode terbaru dari Dunia Dia. Nah, belum. Dan kalau bicara berdamai dengan diri sendiri, ini ahlinya Mama Mia. Ibu Mia Juliana Chandra. Tapi bener ya, Mia ya, kita panggil Mia aja boleh kan, nggak usah. Saya yang nggak berani manggil Mia kualat nanti punya nomor 1. Saya berani loh. Ya, Mia, tapi benar ya, kita harus berdamai dengan diri sendiri dulu, baru bisa berdamai dengan orang lain. Betul. Jadi kadang-kadang hubungan kita kurang harmonis dengan pasangan, anak, segala macam itu mungkin karena belum berdamai dengan diri sendiri ya. Belum berdamai dengan diri sendiri, sama banyak ada yang belum diberesin gitu. Nah itu dia. Jadi saya belum beres. Harus dirapihin ya. Itu yang namanya disorder di setiap kita ini ada. Di setiap kita itu ada. Karena apa? Karena sebenarnya kita itu punya disorder tanpa kita sadari. Nggak ada yang itu dibuat, tapi itu sesuatu yang memang datangnya dari usia kita kecil, yaitu dari kita di kandungan sampai kita usia 12 tahun. Itu yang biasanya paling berpengaruh kepada kita sekarang. Kepada kehidupan yang sekarang tuh sampai 12 tahun itu ya. Sampai 12 tahun itu. Apa yang terjadi di sana? Walaupun itu bukan kejadian yang disengaja. Bisa jadi itu kejadian yang tidak disengaja. Contoh, anak baru lahir. Karena dia warnanya kuning, dia harus masuk inkubator. Ini kan keputusan yang memang harus diambil. Iya. Tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Tetapi ini bisa menciptakan bahwa si anak itu merasa bahwa dia diterbengkalaikan. Padahal itu tindakan yang bukan salah dari orang tuanya. Bukan tindakan yang salah. Tindakan orang tuanya memang baik dan itu yang tapi anak itu udah bisa merasa I'm alone gitu ya di inkubator. Dan itu mempengaruhi dia ke kehidupan sekarang, bahwa dia selalu ngerasa bahwa I'm alone, I have no one. Padahal dia selalu ada di sekitarnya, dia tuh rame gitu. Itu satu. Terus penyebab yang lain misalnya, orang tua maksudnya mau ngajarin kita dengan cara keras karena dia ngerasa bahwa kalau dengan saya keras kamu jadi lebih disiplin gitu. Ternyata cara kita yang keras dan mendisiplinkan dia ini membuat dia merasa bahwa apa yang dia buat selalu salah. Jadi sebenarnya mukul anak itu memang nggak boleh ya, Nia? Boleh, tapi anak ini harus dijelaskan. Kenapa sih kamu dipukul? Soalnya kan ini korban dipukul. Iya. Tapi nggak pernah dijelasin kenapa gitu. Nggak pernah dikasih tahu kan kenapa kamu dipukul. Tahu nggak kamu salahnya di mana? Nggak pernah kan. Nah ini yang harusnya sebenarnya diajakin ngobrol. Karena si anak ini kan hebat sekali ya, di usia 6 biasanya makanya disebut golden age. Golden age. Itu first 5 years itu mereka akan rekam semua kejadian yang ada di dalam hidupnya. Dan rekamannya kemana? Ke unconscious. Ini menarik, waktu dia nggak sadar itu rekaman masuk ke unconscious. Setelah dia masuk ke unconscious, dia akan merubah egonya.
akhirnya emosi-emosi yang muncul dikarenakan oleh ego yang dia sudah ini nih ditekan terus, disuppress terus ya. Begitu juga dengan orang yang katanya, oh dia tuh orangnya sabar loh, dia orangnya sabar. Semakin dia sabar, saya semakin curiga sebenarnya. Ada sesuatu pasti yang dia simpan. Yes. Penyebab-penyebab itu yang akhirnya memunculkan disorder sekarang. Iya. Disorder itu bisa waktu dia ada 3 macam sih. Biasanya kalau kita yang biasa paling sering kita pakai adalah tiga ini. Narsistik, anak-anak sudah biasanya anak muda sekarang banyak tuh. Narsis. NPD mereka sebutnya. Ada lagi borderline. Setelah itu yang terakhir adalah skizoid. Skizoid itu apa, Bu? Itu loh Bu yang luka. Itu Kalau skizoid itu biasanya karena dia ngerasa bahwa dia tidak berharga di dunia ini. Jadi dia selalu lari untuk ngumpet, dia selalu cari orang untuk yang digandolin, bahasa Jermannya ya. Digandolin gitu karena dia ngerasa bahwa dia butuh orang yang untuk bisa backup dia. Iya Bu. Masa sih kan anak ibu sih? Dulu kan saya diajar matematika sama Ibu. Oh, oke. Gitu. Jadi kalau borderline biasanya dia ini yang biasanya punya ketergantungan seringnya kenanya di borderline. Ketergantungan means? Bisa obat. Oh, oke. Bisa minum, keras. bisa game, bisa apa saja. Bisa ketergantungan apa saja. Shopping, shopaholic. Itu biasanya di borderline. Di borderline. Karena merasa not enough, harus cari. Kalau narsistik kan I am the truth. Udah jelas ya. I am the truth. Saya selalu benar. Apapun yang saya ambil itu benar. Terus tadi ada yang Mia cerita kalau narsistik kalau kita bilang misalnya dapat barang murah, gue lebih murah. Iya. Terus gue lebih ini. Narsistik tuh yang selalu bilang gue dong lebih. Even kalau dia melihat sesuatu kejadian ya kayak misalnya gitu, kemarin saya ngelihat kecelakaan gini. Oh, kamu nggak tahu kemarin ada kecelakaan yang lebih heboh lagi. Itu kita kayak yang oke, cerita jadi, kamu selalu lebih heboh. Intinya lebih itu narsistik. Itu sih mending gue. Nah, iya. Baru gitu aja. Nah, itu tuh bahasanya tuh pilihannya seperti itu. Oke, itu contoh narsistik ya. Yes. Terus yang borderline contohnya tadi. Kalau borderline ketergantungan itu misalnya minuman keras, itu yang paling kecanduan. Yang paling kelihatan adalah dia selalu ragu-ragu. Borderline. Kok saya juga ya Bu ya disordernya? Karena orang itu bisa punya 2 disorder dalam waktu. Karena memang kan ketiganya hal ini nih berpengaruh sekali dengan semua kejadian. Jadi bisa jadi yang paling kelihatan besar yang mana itu yang akan kelihatan duluan. Kayak ragu-ragu terus gitu kan yang ambil nggak ya gitu. Bukan ini ya, kalau orang skizoid itu beda lagi. Dia selalu gini, enggak deh, aku enggak deh, mundur terus, lari, bawaannya dia mau lari terus gitu. Dia bukannya nggak mau memilih, tapi kalau borderline selalu gini, ragu-ragu. Ambil nggak ya? Tapi kalau skizoid itu langsung yang gue enggak gitu. Kalau narsistik udah jelas. Saya. Antara dia gini, ambil, enggak, gue nggak butuh. Oke, begitu gampang banget, nah itu bisa kayak gitu. Itu kelihatan sekali perbedaannya satu sama lain. Dan hampir semua orang mengalami ini. Biasanya ya. Jarang sekali ada orang yang nggak punya disorder. Salah satu. Orang nggak punya disorder sempurna dong. Iya. Jadi orang biasanya ada disordernya. Yes. Lalu disorder ini bisa satu orang punya tiga-tiganya bisa. Cuma persentasinya kali. Persentasinya berbeda. Kamu lebih utama borderline. Iya gitu. Betul. Contohnya kayak saya sendiri walaupun saya menterapi orang, tapi saya juga masih punya. Cuman yang harus saya sadari adalah sadar nggak? Jadi waktu saya melakukan hal itu tuh saya gini muncul. Oke, yuk berdamai yuk. Diberesin. Ini cara mengatasinya. Iya, cara mengatasinya tadi pertama coba. Sadari. Sadari means? Waktu kita ngambil keputusan itu kita sadari.
Ini yang paling gampang deh, kita nonton film yang lagi rame nih. Yang ada yang putus itu. Layang. Kemarin kan Kapadokia. Iya. It's my dream. Sama. Oke. Nah, kalau kita lihat seperti itu kan kelihatan sekali kedisorderannya. Ada yang ngerasa bahwa kan nggak salah, saya mau mencintai, saya cinta dua-duanya gitu loh. Nah, kita harus ngeliatnya dengan yang ya memang dia punya disorder itu, dia punya merasa bahwa I'm always right. Jadi itu berarti narsistik. Narsistik sekali. Iya, maksudnya selalu benar, selalu gua nggak salah. Sementara kalau si Kina sendiri kan kelihatan sekali dia tuh borderline, dia ragu-ragu, lepasin nggak ya? Lepasin nggak ya? Dia takut, dia. Padahal dia udah tahu suaminya selingkuh, Dia tapi tahu. masih antara ya Kalau ragu-ragu. Kina narsistik nggak jadi sinetron ya? Iya. Selesai gitu. Ya udah lu tinggal pikir sendiri ke Kapadokia. Nggak jadi. Kalau yang kelihatan itu adalah kalau kita mau cek disorder itu penonton layangan putus sampai di episode yang keempat atau kelima itu kan kelihatan kalau orang yang narsistik akan bilang udah tinggal aja gitu ya. Terus kalau yang borderline tapi dia butuh duitnya, kalau dia lepasin gimana, kalau dia nggak lepasin tapi dia sakit hati gitu tuh. Kalau skizoid ya udah diterima. Poligami kan nggak apa-apa misalnya. Contoh ya, skizoid. Kalau saya tiga-tiganya, saya kalau nonton begitu tinggal aja sih, kenapa sih? Tapi kalau mengalami sendiri. Oke, jadi pertama menyadari, sadari kadang-kadang keputusan yang kita ambil seperti apa. Keputusan tidak hanya dengan ngobrol atau ngambil keputusan sesuatu, misalnya mau beli atau tidak, ini atau tidak, tapi juga waktu kita ngobrol sama orang di sekitar kita. Dengan waktu kita ngobrol, kita ngapain nih? Kok gue nyombong ya? Misalnya kayak gitu. Tapi kan itu masing-masing tetap harus dia yang harus sadar. Jadi diri sendiri sadar. Dia diri sendiri sadar. Bagaimana cara sadarnya? Terapi. Nah, itu cara kedua dengan terapi. Jadi Ibu Mia ini terapis. Yes. Namanya apa? Psychisoma terapi. Psikoterapis. Banyak istilah susah ya episode ini. Bisa dihubungi di mana Bu? Boleh loh, boleh. Oh iya boleh. Boleh IG-nya di IG paramaholistic.com. Paramaholistic.com. Apa sih dan senyum-senyum? Gak banyak ya IG-nya punya. IG-nya banyak. Iya. Jadi bisa diterapi. Bisa dengan diterapi. menyadari sendiri. Yes. Kedua caranya diterapi. Iya. Yang ketiga tadi ada yang menarik tuh. Yang soal mimpi-mimpi itu. Ya. Yang ketiga adalah jurnal. Buat jurnal tentang apa yang kita lewati setiap hari. Itu sebenarnya orang kalau bikin diary itu sebenarnya lebih bagus. Saya bikin diary. Jadi kita bisa tracking kan. Oh, waktu itu pernah kejadiannya ini gitu. Nah, jurnal ini pentingnya juga kita lihat adalah synchronicity. Maksudnya synchronicity apa? Apa yang terjadi berulang-ulang. Atau kita tadi malam misalnya kita mimpinya pintu gitu ya. Pintu yang besar. Tiba-tiba pagi-pagi kok saya ngeliat pintu besar lagi. Itu Terus namanya pas lagi sinkronisasi. ada orang ngirim foto pintu besar lagi gitu ya. Nah, itu tuh sebenarnya itu synchronicity. Itu harus dicatat. Apa maksudnya pintu buat kita? Oh, pintu itu angkanya 03 berarti. Seperti beli togel. Jadi togel. Enggak, tapi ini yang Bu Mia bilang benar, saya tuh menulis diary, tapi nggak pernah jurnal mimpi. Mimpi nggak pernah saya catat. Padahal harusnya dicatat juga. Harusnya dicatat. Karena mimpi itu sebenarnya message dari diri kita yang tertinggi. Diri kita yang tertinggi itu mau kasih informasi ke kita bahwa kamu tuh akan ngadepin ini atau kamu akan lewatin ini. Tapi susahnya saya tiap hari mimpi loh. Mia beneran tiap hari. Kalau tidur tuh. Justru kalau mimpi tiap hari itu bukan susah, justru itu bagus banget. Oh, itu katanya otaknya aktif terus ya, katanya gitu, benar nggak sih? Maksudnya otak itu tidak beristirahat, kata. Pernah ada yang ngomong gitu nggak ya? Enggak sih, nggak harus begitu. Justru malah yang susah adalah yang nggak pernah mimpi. Gini, kalau mimpi kita bisa lihat itu artinya diri kita yang tertinggi itu sudah selesai masaknya.
dia mau kasih kita hidangannya. Nih, aku udah siapin kamu. Nah, kita tuh harus nangkep message-nya dia apa supaya kita bisa jadi lebih berdamai kan dengan diri kita. Dalam hal apa? Dalam hal apa aja, bisa dengan hubungan sama anak, sama dengan pekerjaan, sama pasangan. Sama pekerjaan malah lately kita punya program yang kita dengan company, dengan perusahaan. Dengan perusahaan kita cek orang-orang ini punya disordernya apa, kita harus beresinnya apa, kita harus lewatin. Terus tiba-tiba mereka jadi aku udah berapa tahun nggak punya mimpi, kok sekarang jadi punya mimpi ya? It's interesting sih sebenarnya. Diceknya oleh para terapis. Para terapis. Oh, jadi kalau mau gampang, memang sahabat Diani bisa menghubungi terapis seperti Ibu Mia, maksudnya untuk tahu disorder saya apa sih? Kadang-kadang orang nggak sadar loh. Nggak sadar. Dan itu pengaruh sekali waktu kita ke bisnis, ke kerjaan. Karena apa? Karena kita selalu dilihatnya bahwa kamu orangnya gitu sih, micromanaging. Kamu sih orangnya terlalu nggak berani ngambil keputusan, selalu mengundur-ngundur gitu ya. Padahal dia sendiri juga bingung. Ini bukan maunya saya loh. Itu salah satu yang paling menarik sih sebenarnya, karena itu mau kita beresin dengan training apapun nggak akan pernah selesai. Karena itu kan keputusan dia ya. Iya, jadi harus kembali diri kita dulu. Dirinya dia sendiri dulu. Oke, kembali yang tadi, jadi buat jurnal tiap hari, termasuk mimpi dicatat. Nah, waktu kita mau artiin mimpi, jangan pakai primbon. Iya, mimpi dicatat taunya pakai ini. Ada primbon. Ilmu taksir ini ada loh itu. Iya, itu dia. Jadi ada klien-klien saya juga gitu, dia punya mimpi. Terus dia karena dia nggak mau ngomong sama saya, dia coba cari sendiri. Abis itu artinya kok jelek banget gitu ya. Dia telepon. Iya, kayaknya saya mau ngalamin begini-begini coach gitu. Terus saya bilang, mimpinya apa sih? Iya, saya belum cerita. Jadi gini mimpinya, baru dicerita. Terus saya bilang, ternyata artinya bagus banget. Terus saya cuma bilang, itu artinya kamu sudah mulai dibuka, kamu sudah mulai deket, kamu makin tahu apa di sekitar kita. Apa contohnya, misalnya mimpi pintu itu tadi? Mimpi pintu, atau mungkin mimpinya itu adalah air. Ombak gitu. Air itu biasanya artinya adalah emosi. Emosi apa yang sedang dilewati. Air itu adalah lambang dari emosi yang paling kelihatan. Jadi kalau dia, makanya dia naik kapal laut, naik kapal udara, naik mobil, itu udah beda semua artinya. Tapi memang kita harus lihat. Biasanya kalau saya mau cari yang paling gampang adalah cari spiritual meaning-nya itu apa sih. Oke. Menarik ya. Saya tuh kalau habis nonton drama Korea yang detektif itu mimpinya tembak-tembakan gitu. Nah, kalau itu gimana? Gak apa-apa. Itu emang karena rekaman, karena nonton kan berarti? Karena nonton kan, tapi dilihat ceritanya, pasti kan ceritanya nggak sama. Ada apa di dalam situ? Gini, biasanya waktu kita nonton, ini juga menarik nih, kita nonton film pun bisa lihat apa yang kita lihat di sana, itu biasanya kita pasti ada trauma apa di sana. Yang misalnya kita skip, nih ada Bu Diani paling tahu sih, saya tukang tidur kalau nonton. Jadi nonton di tengah-tengah ketidur gitu ya. Nah, sebenarnya itu biasanya secara nggak sadar, bawah sadar saya ngasih tahu untuk menghindari cerita itu. Iya. Kenapa kita menghindari itu? Karena pasti kita punya cerita yang seperti itu yang belum beres. Iya. Kalau saya jelek gini, tiap malam tuh harus nonton untuk tidur saya. Iya, bisa jadi. Iya, maksudnya karena kalau udah terlalu capek malah nggak bisa tidur. Yes. Pasang Netflix, tapi nggak berapa lama lagi tidur. Maksudnya mau untuk tidur. Jadi Chandra selalu bilang, kamu mau nonton untuk tidur. Boleh nggak begitu? Nggak apa sih. Itu disorder. Nggak masalah sebenarnya. Cuman yang penting kan isi mimpinya itu apa? Isi mimpi itu, ya saya catat ya di sini deh. Soalnya tiap hari saya mimpi, tapi udah itu lupa. Kalau bangun ingat, tapi setelah itu ya udah lupa. Maksudnya mimpi apa ya tadi gitu. Yes. Kalau mimpi apa ya, digigit ular, ketemu jodoh. Salah ya? Ketemu jodohnya siapa loh? Kalau nenek-nenek ya? Digigit ular, masa ketemu jodoh lagi? Tapi kalau mimpi ketemu ular, kadang-kadang gigit dong. Ularnya yang meleos. Oke, apakah si disorder ini juga berdampak
berdampak pada hubungan pribadi? Sangat. Sampai sejauh mana? Sampai sejauh seks pun itu akan berpengaruh. Yes. Seksualitas suami istri itu akan berpengaruh juga dengan kedisorderan mereka. Disfungsi seksual gitu. Bisa jadi. Apalagi kalau hubungannya di dalam kehidupan sehari-harinya kurang bagus ya. Misalnya istrinya galak banget gitu. Terus suaminya kita kenal seperti ini. Terus suaminya terlalu akhirnya pasrah-pasrah aja gitu. Dan dia akhirnya ngerasa dia inferior kan. Yeah. Waktu dia merasa inferior, maka hubungan seksnya pasti akan jadi bermasalah. Jadi emang harus diatasi, Pak? Ya harus. Sebaiknya. Tapi memang salahnya di dunia sekarang ini orang selalu melihat kalau kita ke psikoterapis, gila ya. Ini pasti ODGJ gitu. Enggak, padahal enggak. Justru malah sekarang itu tujuannya adalah bagaimana kita memperbaiki kualitas hidup kita. Jadi masih ada itu stigma gitu ya, misalnya ke psikoterapis, oh iya kamu gila ya, kamu ini ya. Padahal bukan itu. Bukan itu. Gila kamu. Kamu yang gila. Balik lagi ya. Tunjukkan habis itu. Oke. Terakhir Bu Mia, apa manfaat yang didapatkan setelah mendapatkan terapi? Yang pasti, kalau kita sudah terapi itu, kita lebih berdamai dengan diri kita. Waktu kita menghadapi satu kejadian yang sama, kita akan punya cara menghadapi yang berbeda. Kita punya sudut pandang yang beda menghadapi sesuatu. Kayak misalnya tadi yang Bu Mia bilang soal bully lah ya. Yes. Itu kan bisa aja kita bilang gue dibully terus, tapi dengan mengenali diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri, bisa aja kita tuh dibully tapi kita nggak memandang dengan itu. Kita nggak memandang. Iya, kita nggak memandang aku dibully, jadi kita melawan, misalnya I can fight for myself misalnya. Jadi memiliki cara pandang yang berbeda. Cara pandang yang berbeda, karena sebenarnya segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita itu kita yang attract kok. Saya believe itu juga, karena kita semua energi ya. Kita semua energi. Jadi kalau itu terjadi sama kita harus cek ke dalam. Jangan bilang itu salahnya dia, jangan menyalahkan ke lain, tapi masuk ke dalam dulu. Saya juga belum persempurna. Saya juga masih dalam proses, karena kita percaya bahwa psikoterapi yang kita ikuti ini adalah kairon. Maksudnya adalah kita harus bisa menyembuhkan diri kita sendiri sebelum kita bisa menyembuhkan orang lain. Tapi saya suka tadi, jadi kalau ada suatu peristiwa jangan cepat-cepat nyalahkan orang lain. Tapi masuk ke dalam dulu. Masuk dulu, introspeksi lah. Yes. Nah, kalau kami bisa dilakukan sahabat dia adalah journaling tadi berarti ya? Journaling. Jurnal, iya. Sadari. Dia perhatikan sendiri. Yes. Baru. Dan kalau mau tahu lebih lebih pasti boleh ke psikoterapis. Sekali lagi tingginya Bu? Parama holistik. Parama holistik. Sudah Bu? Oke. Saya mau ke Parama holistik. Ya, Ibu Mia cukup nggak? Ada tambahan kah? Saya rasa itu aja sih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Dan terima kasih juga untuk sahabat Diani. Kalau suka dengan episode-episode kita, silahkan nonton terus ya. Dan jangan lupa untuk subscribe di channel ini, nyalakan loncengnya, dan juga follow Instagram Diani Pranata untuk mendapatkan informasi terbaru tentang dunia dia. Terima kasih untuk sponsor kami, studiodreamers.id berkolaborasi dengan Hub Life. Yes, terima kasih Bu Mia Juliana. Terima kasih juga. Terima kasih. Ya, kita pamit. Bye. Bye.